ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Lo kabur dari Singapura terus gue tampung di sini. Bukan buat enak-enakan, bukan buat mimpi-mimpian, tapi buat bantuin gue kerja, bantuin gue nyari duit. Ngerti nggak lo? Iya bang. Rel, jangan sekarangnya, besok pagi aja. Serangan Fajar. Fit, gimana aku bisa tidur kalau ada cicak di situ? Hubungan ini tuh kayak barter. Barter antara cinta dan kepuasan. Jadi aku harap kamu gak jatuh cinta sama aku. Cewek satu ini emang beda dari semua cewek yang pernah gue kenal. Dia tahu maksud terselubung gue. Mami berdoa sama Allah, Pi. Ya Allah, demi cinta tulusku sama anakku Farel, tolong beri aku keadilan. Keadilan berupa apapun. Mungkin bencana alam atau gempa bumi dalam kehidupan Fitri. Nak Farel, Nak Fitri. Nadine. Tante, Nadine kangen sama Tante. Sama. Tante Fitri juga kangen banget sama Nadine. Nadine. Nadine, kangen nggak sama mamanya Nadine? Kangen banget. Tante, kenapa sih Mama nggak pulang-pulang? Mama kamu itu belum sembuh, jadi belum bisa pulang. Nanti juga kalau mama kamu udah sembuh bakalan pulang kok, ya? Mamanya Mama nggak sayang ya sama Nadine. Nadine, setiap mama itu pasti sayang sama anaknya. Al, ayo dong. Lo harus datang. Vino sama Moza aja datang. Papi sama Mami pasti senang banget dengan seperti ini.
Gimana sih? Si Radit gue hubungin nggak bisa. Gue telepon manajer juga mailbox lagi. Di mana dong? Kita mesti live. Emang brengsek nih si Radit nih. Biasa, artis udah mulai ngetop, udah mulai tajir, mulai bertingkah ya. Pak, di depan tuh ada orang yang lucu dan gilanya lebih dari Radit, Pak. Mukanya juga lumayan. Bagaimana kalau kita coba dia aja, Pak? Siapa? Tukang sate. Namanya Norman, Pak. Ah, iya Pak. Orangnya gokil. Spontanitasnya juga bagus, Pak. Dia pernah cerita sama saya sih, Pak, kalau dia pernah main di beberapa sinetron. Gimana kalau kita panggil dia, Pak? Ya udah, kamu cepetan panggil dia. Apa? Saya suruh gantiin Radit jadi hostin Seleb Wannabe. Iya, ayo buruan. Acaranya live. Sebentar lagi akan dimulai tuh. Udah bang, mau aja. Tuh bang, ambil aja, kenapa sih? Ya bang, siapa tahu aja rezeki abang emang di situ bang. Ah, tapi gua nggak bisa ngomong. Udah, lu tenang aja. Lu pasti mampu. Iya kan, tapi tugasnya wawancara bintang tamu. Ada skripnya nggak? Ada, lu tenang aja dah. Ayo buruan dah. Iya deh. Bagus kok kak. Pasti mami senang deh. Mami tuh beruntung ya, punya suami yang romantis dan perhatian kayak papi. Gimana sayang? Semuanya udah siap kan? Udah, Rel. Untung aja tadi papi sama mami ketahan di masjid ya. Jadi kita bisa siapin semuanya. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya. Papi sama Mami itu kayak pengantin baru lagi. Itu kamar malam pertama gimana? Udah siap kan? Udah kok, Rel. Aku biasa yang bagus banget. Pasti Mami sama Papi senang banget. Mbak, kok Mas Bram belum datang ya? Nggak tahu lah, Fit. Mbak Maya sih sudah bilang sama dia. Udah bujukin dia, tapi kayaknya sih dia nggak mau. Ya harus gimana lagi? Dia mau datang syukur, nggak mau ya udahlah. Capek, Fit. Mbak Maya ngalah terus sama dia. Ada apa, Bram? Anu, Pak. Saya... kita kan surveinya sudah selesai nih, Pak. Saya boleh izin pulang cepet nggak, Pak? Urusan keluarga kamu itu nggak bisa nunggu apa ya? Ya, tapi kalau memang Bapak nggak ngasih izin ya sudah nggak apa-apa, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Untuk kali ini kamu saya izinin. Makasih, Pak. Kalau gitu saya turun sini aja deh, Pak. Image Radit juga udah sangat melekat di acara ini. Nah, gua pengen lu nggak usah ikut-ikut gaya dia. Lu harus ciptain gaya lu sendiri, ya? Maksudnya, Pak? Gua kan udah sering lihat lu di depan. Lu orangnya gokil, bocor. Nah, di sini yang diminta, lu natural aja, relax, enjoy. Yang paling penting, lu nggak terpaku sama skrip. Bener, Man. Skrip itu sifatnya hanya sebagai panduan supaya lu nggak keluar jalur. Nah, kalau lu bisa improve, itu malah jauh lebih bagus. Gimana? Lu sanggup? Insya Allah, Pak. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry telat, Mai. Nggak apa-apa kok. Acaranya juga belum mulai. Pin. Masuk. Kak, Mami sama Papi udah datang. Siap. Apa-apaan nih? Pengantin memasuki ruangan. Mi, hari ini Papi sama Mami bisa ngerasain gimana rasanya menjadi pengantin baru lagi. Duh, Pi, gimana dong? Kok jadi kayak pengantin baru gitu? Rel,
Makasih ya sayang ya. Mi, ini idenya aku sama Fitri. Tapi yang lain juga ikut membantu kok. Makasih ya Fit. Sama-sama, Mi. Mam, ikut Maya ke kamar yuk, ganti baju. Kok harus di kamar Maya? Kenapa sih? Udah, ikut aja yuk. Oh, bentar, Bi. Nah, Bi, pakai dong jasnya. Itu Papa. Saya tahu itu pasti berat buat kamu. Aduh, ya ampun, iya itu Mas Norman, beneran itu Mas Norman. Atas nama cinta. Apa kabar semuanya? Selamat sore dan selamat datang saya ucapkan kepada penonton yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di acara Celeb Wannabe. Tepuk tangannya. Oke, kalau biasanya Anda ditemani oleh Radit, tapi kali ini saya, Normansa Armando, yang akan menemani kalian semua selama 30 menit ke depan. Dan kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita dan akan menguak sisi-sisi kehidupan yang tidak akan pernah didapatkan di acara manapun. Tepuk tangannya dong. Oh iya, Mami duluan. Selamat, Bi. Mami juga ya? Iya. Kita aja, Bi. Oma ya? Oma. Oh iya, Oma. Mi, silakan duduk lagi. Ada-ada aja kamu, Rel. Mi, kami semua anak Mami Papi ingin sekali meniru kemesraan Papi Mami, kerukunan, kelanggengan rumah tangga Mami Papi, dan mudah-mudahan bisa jadi contoh buat anak-anak Mami Papi semua ini ya. Amin. Terima kasih Rel ya, terima kasih semua ya. Harapan Papi sama Mami sebagai orang tua juga, semoga kalian semua bisa selalu bahagia dan selalu rukun satu sama lain semuanya ya. Itu Papa. Saya tahu itu pasti berat buat kamu. Tapi saya salut sama kamu karena kamu punya sikap untuk menentukan masa depan diri kamu sendiri. Aduh, ya ampun, iya itu Mas Norman, beneran itu Mas Norman. Kok bisa ya dia ada di TV? Bawain acara lagi. Padahal tadi pagi Papa nggak bilang-bilang loh Tante. Kayaknya dia mau ngasih kejutan ya sama kita. Makanya dia nggak ngomong-ngomong dulu. Papa hebat ya. Ganggu aja sih, jangan berisik. Tuh mau nonton ah. Kita akan melakukan yang terbaik untuk mereka, untuk orang tua kita. Bukan begitu? Masya Allah, hebat dia sekarang. Norman, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan, ya Allah. Tangan dulu dong. Syukurlah dia udah dapat pekerjaan. Gua kayu gak mana ya? Mana kayu gak? Nadine gak? Mana kayu gak? Makasih lo semuanya. Mami dan Papi bahagia banget ya, Pi. Kalau gitu kita pamit pulang dulu ya. Selamat ya Om, Tante.
Makasih ya, sayang. Kasih ya, Mas. Ya, makasih ya. Sevin. Al, sebentar. Papi mau ngomong sebentar ya. Yap. Mai, aku pulang ya. Kamu nggak nginep aja, Mas. Ya, yang penting kan aku sudah datang ke sini memenuhi undangan kamu. Iya. Maafin saya, Pi. Saya gagal membahagiakan Kayla. Saya juga gagal menjaga kerukunan rumah tangga saya, Pi. Tuh, itu tidak semata-mata salah kamu. Dan juga bukan sepenuhnya salahnya Kayla. Gini, dalam kehidupan berumah tangga, kita itu harus mengutamakan istri, baru kemudian orang tua. Tapi ngerti, kamu ini kan tulang punggung keluarga. Jadi, ya, masalahnya jadi tambah rumit. Makasih kalau Papi udah memahami itu semua, Pi. Tapi saya nggak berhasil membuat Kayla memahami itu semua, Pi. Itu juga wajar, dong. Kayla kan anak bungsu. Dia hidupnya selalu manja, tidak pernah kekurangan, tidak pernah susah, tidak kurang perhatian. Tapi ya mudah-mudahan dengan semua ini dia jadi pengalaman buat dia. Dan mudah-mudahan dia bisa menjadi lebih dewasa. Papamu gimana? Udah sembuh? Alhamdulillah, Pi. Udah boleh keluar dari rumah sakit. Tapi tetap harus dikontrol makanan dan istirahatnya, Pi. Gini dong, kamu urus dulu papa kamu. Soal Kayla, nanti biar papi yang kasih pengertian. Baik, Pi. Gembel. Hah? Kenapa lu bengong aja, ha? Udah bosan cari duit lu? Iya. Ampun, Bang. Ampun. Ampun. Udah, sana kerja lagi. Jangan duduk enak-enakan begini. Bos. Kasihan, Bos. Dia ini lagi sakit. Udah miskin, penyakit dimanjain lagi. Udah, sana kerja lo. Lu juga. Lain kali kalau lu berani belain dia lagi, awas, gue gamparin lo. Sini, mana setoran lo? Sana, kerja lagi. Kok lewat sini sih? Ke rumahku kan arah ke sana. Siapa bilang aku mau nganterin kamu ke rumah? Terus mau kemana? Mau ngajak aku makan? Siapa bilang aku mau ngajak kamu makan? Terus mau nonton? Jangan main teka-teki silang kayak gini dong, bikin bingung orang aja. Sabar dong sayang, nanti juga kamu bakalan tahu. Selamat, Man, ya. Saya minta maaf, Pak. Saya kurang bagus ya. Terus saya juga nggak kontrol, jadi ikutan sedih. Justru kita tuh salut banget sama kamu. Nggak semua presenter bisa mempunyai empati yang tulus seperti kamu. Sukses ya, Man. Dan setelah ini, kamu ikut saya ke ruangan talent ya. Untuk ambil honor kamu dan kita akan mengontrak kamu untuk jadi host di acara program ini. Gimana? Serius nih, Pak? Iya. Kamu tahu, Man, kamu itu paket yang sangat komplit, Man. Kamu itu bisa kocak dan juga bisa sopan. Dan di saat yang tepat, kamu itu juga bisa serius. Gimana? Kamu berminat kan? Sangat berminat, Pak. Mau banget. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Wah, Man. Ternyata lu gampang sedih ya. Iya, Pak. Walaupun performance saya udah kayak perwira polisi, tapi tetap aja, Pak, hati saya tipikal melo, nggak tegaan. Gila nih orangnya.
Gimana? Bagus nggak kalungnya? Vin, maksudnya apa sih? Aku mau ngasih ini sama kamu. Boleh kan? Iya tapi, ya ampun Vin, apa nggak kecepetan? Tolong jangan tolak pemberian aku. Nah, bagus kan? Kamu kelihatan cantik kalau pakai kalung itu. Barang yang udah dikasih nggak boleh ditukar atau dikembaliin loh. Kamu boleh belum punya jawaban, tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku minta kamu pakai terus kalung itu ya. Kalau udah kayak gini mah, gua kagak bakalan lagi dong gerobak sate nih. Gua bakal dikontrak buat jadi host acara yang ratingnya tinggi. Gua pasti jadi terkenal dan banyak duit. Udah gitu, gua ngumpulin duit. Kalau udah banyak, pulang ke rumah, bayar utang-utang, nyenengin orang tua, terus Aldo sama Kela pasti jadi rukun lagi. Itu kan Kela sama siapa tuh? Mesra banget. Mami Papi kan sekarang lagi nostalgia. Gimana kalau kita nostalgia juga? Jalan-jalan yuk. Gimana maksud kamu? Mendingan kita makan sate aja yuk. Di warung sate tempat kita pacaran dulu. Ya, sekalian nostalgia juga. Ya, Rel. Ayo dong, Rel. Ya, biar nginget waktu pacaran. Iya sih, seru juga ya. Tapi habis makan sate, kita lanjutin malam pertamanya ya. Apaan sih? Ujung-ujungnya pasti malam pertama. Ya udah, nggak usah makan sate lah. Iya, dia mau aja. Asik gitu dong. Biasanya kalau kita ngulang masa pacaran, kita bisa tambah romantis. Yaudah, ayo makan sate kambing ya. Maaf ya Mbak, udah nunggu lama ya? Nggak apa-apa kok, Syah. Aku ngundang kamu ke sini cuman mau ngasih ini aja kok sama kamu. Itu uang honor kamu kemarin waktu syuting video klip senilai 2 juta rupiah. Aduh Mbak, banyak banget. Makasih ya. Syah, itu sih belum seberapa. Dibanding nanti kalau misalkan jam terbang kamu lebih tinggi, kamu akan mendapatkan uang yang lebih dari apa yang kamu dapatkan sekarang. Tapi kamu janji ya, jangan bilang-bilang sama Miko. Emangnya kenapa Mbak? Enggak, maksud aku biar ini menjadi rahasia kita berdua aja. Janji? Janji. Bener juga kata kamu ya, Fit. Kalau kita ngebahagiain orang lain, kita juga ikut bahagia. Apalagi yang kita bahagiain orang tua kita sendiri. Iya, Rel. Dan nanti, kalau kita udah punya anak, perlakuan dia ke kita itu akan sama seperti perlakuan kita kepada orang tua kita. Kamu tuh makin pinter aja ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Bisa banget rayuannya. Farel, awas! Ah! Gila nih orangnya. Punya mata nggak? Farel, jangan kasar-kasar! Maaf ya, Fit. Aku soalnya shock tadi. Lagian,
Kalau kita nabrak dia, Fit, pasti kita yang disalahin. Ya tapi nggak mesti dibentak-bentak juga dong, kasihan. Kenapa, Rel? Aku tahu, Fit. Dia sengaja nabrakin dirinya sendiri. Terus kalau kita berhenti, pasti teman-temannya datang, ngerampok kita. Kuno. Dikira aku nggak tahu apa. Kenapa ya Allah? Kenapa Engkau memberikan cobaan yang berat ini bagi aku ya Allah? Apakah penderitaan aku selama ini belum cukup untukmu? Walaupun Engkau memberikan aku penyakit yang tidak tersembuhkan, tapi aku tetap mencoba untuk melupakannya. Aku mencoba untuk bertahan, ya Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa kamu berikan rasa sakit yang lebih besar lagi, ya Allah? Depan mataku, aku melihat kebahagiaan Farel dan Fitri. Kebahagiaan yang tidak pernah menjadi aku. Allah akan memberikan balasan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan Dia akan memberikan yang terbaik. Hanya saja kamu nggak tahu apa yang ditentukannya itu mungkin hikmahnya. Hikmah seperti apa yang bisa aku dapatkan? Hikmah seperti apa yang bisa aku cari? Kalau semua takdirnya selalu menyudutkan aku pada posisi di ujung kematian yang selalu menyakitkan. Kenapa kamu menggugat kematian dan kehidupan? Kamu ingat para pengemis yang seperti kita ini. Beruntunglah orang-orang yang mempunyai sosial tinggi karena dekat sama Allah. Allah Maha tahu mana orang yang perlu mendapat perhatian lebih. Karena itu, jangan pernah lari dari kenyataan, Miska. Hadapi hidup kamu sepahit apapun. Kamu harus berjuang. Mintalah kekuatan dari Allah untuk ngadepin setiap kesulitan hidupmu. Dari mana kamu, Kay? Abis ketemu sama selingkuhan aku. Ambil Vinsa dan kita pulang sekarang, Kay. Atas nama cinta. Itu yang namanya rezeki, Mas. Mas itu udah kerja keras, pantang menyerah. Jadi Allah juga pasti akan ngasih yang lebih buat Mas Norman. Mudah-mudahan ini langkah awal aku untuk menuju sukses ya. Amin. Tapi ingat ya, Mas, Mas itu nggak boleh takabur. Iya. Iya, Mas. Kalau udah di atas, Mas Norman itu harus inget sama yang lalu-lalu, yang dulu-dulu. Zaman-zamannya susah, supaya Mas Norman nggak jadi orang yang sombong. Dan terutama ya, Mas Norman itu jangan lupa sama Ucin ya. Enggak lah, mana mungkin gue lupain lo. Walaupun lo sering ngasilin gue, tapi kan seenggak-enggaknya lo pernah punya jasa dalam hidup gue. Kapan Mas Norman mau pulang ke rumah ibu sama bapak? Katanya kalau Mas sudah berhasil, Mas mau pulang. Enggak, Bil. Tadi aku ngelihat Kayla jalan sama cowok lain. Iya Allah, Mas. Mas itu nggak boleh suuzon. Aduh, siapa yang suuzon sih? Kalau memang itu cuma teman,
Kenapa mesti jalan gandengan, terus naik mobil berdua lagi? Kalau aku ceritain masalah ini sama Mama, sama Papa juga sama Aldo, bukannya malah tambah bikin runyam. Tapi kalau aku nggak ceritain, Kayla bisa makin jadi-jadi. Aku kasihan sama adik aku, Bil. Gimana kalau Mas Norman kasih tahu lewat keluarganya Kayla aja? Iya mas, mungkin usulnya Ucin masih bisa dipertimbangin. Asal mas ngomongnya harus hati-hati, jangan sampai menghakimi. Ntar malah jadi salah paham lagi. Belum tentu kan keluarganya Kayla bisa menerima cerita Mas Norman seluruhnya, ya kan? Bener juga ide lo ya. Makasih ya. Ntar gue cari cara deh, biar bisa ngomong sama keluarga Kayla. Tapi harus nunggu saat yang tepat ya mas ya. Iya. Terus kapan mas mau ke rumah ibu sama bapak? Aku belum tahu, Bil. Tapi pasti aku akan pulang. Kalau aku pulang tanpa Kayla sama Vinsa, Papa pasti sedih banget. Papa pasti kecewa dan jadi kepikiran terus. Gimana ya? Lagian kangen juga sama Vinsa. Mendingan balik aja deh. Coba ya, Mas. Ayo, Vin, dikit lagi. Jatuh lagi. Sekali lagi ya, Mas. Yaudah deh, nggak apa-apa. Kita pulang yuk. Aku yakin, Bos. Satu kali lagi ya, pasti bakalan dapet. Iya. Jatuh lagi. Sekali lagi ya, Bos. Vino, cukup. Sekarang kita pulang ya. Lagian dari tadi kan kamu udah berusaha. Lagian bonekanya juga udah nggak berarti lagi kok buat aku. Tapi kan aku pengen nyenengin kamu, Bos. Udah lah, Vin. Usaha kamu tadi tuh udah bikin aku seneng. Sekarang kita pulang ya. Dari mana kamu, Kay? Abis ketemu sama selingkuhan aku. Ambil Vinsa dan kita pulang sekarang, Kay. Pulang kemana? Ini kan rumah aku, Al. Buruan sekarang ambil Vinsa, kita pulang sekarang. Oh iya, aku lupa. Mama sama papa kamu lagi nungguin anak bungsunya yang childish dan manja ya? Ya udah deh, aku ganti baju dulu, terus ambil Vinza ya. Kay. Meskipun sekarang kamu berdiri di depan rumah kamu nggak boleh seenaknya ngomong kayak gitu, Kay. Aku ini suami kamu, Kay. Kamu nggak pernah ngerti ya? Bapak Aldo, aku bakal bilang kamu itu kalau pria yang dewasa, kalau kamu bisa bilang ini depan orang tua kamu. Buang muka marah kamu, Kay. Aku nggak mau Farel tahu soal ini. Rel, Fit, dari mana? Habis makan sate sama Fitri. Kalian kok ngobrol di luar, nggak di dalam aja? Ya udah deh, aku masuk duluan ya. Takut Vinza nangis nyariin aku. Terus lo kenapa di sini, Al? Kenapa nggak masuk lo? Enggak, makasih, Rel. Lagian juga udah terlalu malam. Gue pulang aja. Lo kayak abis ngapel aja, Al. Al, lo sama Kayla itu udah nikah. Udah lo nginep sini aja. Bokap gue lagi sakit, Rel. Nggak enak kalau ditinggalin. Ya udah, Rel. Gue pulang dulu deh. Besok ada meeting kan sama Pak Suganda. Biar gue nggak telat. Ya udah, terserah. Al, lo kenapa? Ada masalah sama Kayla? Kalau ada cerita sama gue, lo bisa sharing sama gue. Tel,
Kayla emang adik lo. Tapi sekarang kan dia udah jadi istri gue. Jadi biar gue yang handle dia. Tapi gue bisa bantu lo, Al. Makasih ya, Rel. Nggak apa-apa kok. Kalau gue butuh bantuan lo, gue pasti bilang. Ya udah, Rel, gue pulang dulu ya. atas nama cinta. Papa. Papa. Nak. Shh, Bobo ya. Shh. Alif masih kangen ya sama Papa. Papa udah pulang, sayang. Sama Mama ya, Nak ya. Shh. Shh. Halo? Mas? Makasih ya. Aku senang banget tadi kamu datang, Mas. Aku kesana bukannya untuk bikin kamu seneng, Mai. Tapi aku datang ke sana semata-mata untuk menghargai papi sama mami kamu. Lagi pula di atas kertas kan kita masih suami istri. Selain itu juga, aku kangen banget sama Alif, Mai. Kamu tolong dengerin saya sekali aja, Mas ya. Mas, sebenarnya keluarga kita masih bisa diperbaiki kok, Mas. Kita bisa hidup sama-sama kayak dulu lagi. Kamu tolong kasih saya kesempatan. Tolong percaya sama saya, Mas. Aku mau menyerahkan seluruh hidup aku untuk kamu. Itu sama aja menjalani kehidupan orang mati. Ini semua bukan salah kamu kok, Mas. Memang aku yang salah. Aku harus membayar mahal semua kesalahan yang pernah aku buat sama kamu dulu. Alif berdoa ya sayang ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa kumpul utuh lagi kayak dulu. Ya. Hah? Mimpi lu ya? Hah? Lu pikir lu tidur di hotel? Banyak enakan begini? Bang, maaf bang. Tapi saya minta izin bang buat hari ini bang. Saya nggak kerja dulu bang, saya sakit, saya nggak kuat. Gue kasih tahu ya. Kalau sakit itu biasa aja. Nggak usah pakai acting sok kayak kasihan begitu. Kalau lu mau pasang tampang kasihan, lu di sana aja di perapatan, di lampu merah, di depan mobil-mobil bagus, biar lu dapat duit. Bukan di sini. Tapi bang, saya beneran sakit bang. Emang lu pikir gue ini bego apa? Hah? Udah buruan bangun. Sana pergi ke perapatan. Tapi bang, kasihan dia bang. Mukanya pucat. Mungkin sakit beneran. Gue kan udah bilang sama lu, nggak usah ikut campur. Hah? Emangnya dia tuh siapa lu, hah? Pacar lu, iya?
Jangan pukul dia lagi, Bang. Udah, Bang. Hari ini saya kerja, Bang. Saya ke perapatan dia, Bang. Oh, jadi kalian pacaran ya? Bukan begitu, Bang. Bagus. Orang lain kerja. Kalian berdua malah mau pacaran. Udah, sana pergi ke perapatan. Kerja! Awas lo ya. Kalau sampai setoran lu kurang, gue nggak mau denger lagi alasan macam-macam. Ngerti nggak lo? Udah sana kerja. Awas. Kamu harus bersabar. Serahkan semuanya sama Allah. Kamu harus tabah dan tawakal. Makasih ya, Vin. Mos. Konyol ya. Boneka aja buat kamu aku nggak sanggup. Ya ampun, Vin. Nggak apa-apa kok. Lagian, kenapa sih masih kamu pikirin? Karena... Karena apa? Aku udah ngebayangin suasana yang romantis. Kalau berhasil dapetin boneka itu, aku bakalan ngasih ke kamu sambil nyium kamu. Ya ampun, Vin. Kenapa nggak langsung aja sih? Gue ngomong apa sih? Bego banget sih gue. Jaim dikit dong, Mos. Emang nggak perlu momen apa gitu? Jadi Fitri yang rencanain ini semua. Dia pasti GR banget kalau tahu aku dan papinya Farel senang. Atas nama cinta. Pi, gimana malam pertamanya? Sukses? Kamu tuh apa-apaan sih, Rel? Tapi senang kan, Mi? Rel, emangnya yang punya ide siapa? Dari Fitri. Sebenarnya... Makasih ya, Fit. Kamu memang menantu yang sangat memperhatikan mertua. Ya kan, Mi? Iya, iya. Jadi Fitri yang rencanain ini semua. Dia pasti GR banget kalau tahu aku dan papinya Farel senang. Hari ini aku mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Soal kekhawatiran kamu sama aku? Yang jelas, ini menyangkut kelanjutan hubungan kita.
Aduh sayang, gimana ya? Masalahnya hari ini tuh aku ada kuliah, terus ntar ada ujian. Aku tahu kuliah kamu lebih penting, Syah. Tapi tolonglah, sebentar aja kita nggak bahas hubungan kita. Emangnya ada yang salah sama hubungan kita? Aku nggak bisa ngomong di telepon, Syah. Aku cuma minta, nanti sore setelah kamu pulang kuliah, kamu temuin aku di coffee shop ya. Aku mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Bisa kan? Aku usahain ya. Oke. Makasih ya, Syah. Bye. Ya Allah, ini pertama kali aku membuka rahasia hidup aku, sejarah hitam aku, di depan orang yang paling aku cintai. Tolong bantu aku ya Allah. Mudah-mudahan niat aku Kau permudah. Sayang, kenapa lagi sih? Ini aku. Mbak Mercy, aduh maaf Mbak, kirain aku. Pasti kamu pikir aku ini Miko ya? Iya, ada apa ya Mbak? Gini Syah, sorry banget nih, pengambilan gambarnya harus diulang. Soalnya hasil syuting kemarin itu kamu nggak dapet chemistry-nya. Gimana? Kamu ada waktu atau enggak? Emangnya mesti hari ini ya Mbak? Iya, cuman sebentar kok Say, cuma 5 scene aja. Kenapa? Kamu nggak punya waktu ya? Atau jangan-jangan kamu udah janji sama Miko? Syah, tenang aja, honornya aku tambahin loh. Jam berapa ya Mbak? Masalahnya dari pagi sampai sore tuh aku ada kuliah. Nggak apa-apa kok Syah, datangnya bisa malam setelah kamu selesai dari kuliah. Bisa Mbak, bisa. Sampai ketemu ya, bye. Loh, mana Kayla sama Pinsa? Semalam kamu nggak berhasil membujuk mereka pulang ya? Ternyata papi maminya Kayla masih kangen sama Vinsa, Pak. Jadi mereka ditahan untuk pulang dulu. Terus persoalan kalian gimana? Sudah selesai? Belum, Pak. Tapi Papa nggak usah khawatir. Saya pasti bisa menyelesaikannya, Pak. Ma, apa sekarang perasaan Mama lebih tenang, Ma? Maksud kamu apa sih, Do? Waktu Mama masih serumah sama Kayla, Mama kan sering salah paham sama dia, Ma. Malah terakhir, Mama mau pindah dari rumah supaya pisah sama Kayla. Sekarang Kayla udah nggak di sini lagi, Ma. Apa sekarang Mama lebih tenang? Aldo, bukan seperti ini yang Mama inginkan. Melihat kondisi kamu sekarang, Mama rela makan hati karena kelakuan Kayla. Yang penting, rumah tangga anak Mama itu rukun, Do. Baru aja Papa lega, senang, gembira. Karena Norman dapat kerja yang bagus. Kok malah sekarang kamu yang dapat cobaan, Do? Kabur dari rumah sakit dan dia belum bayar tagihannya semuanya. Suster, tolong suster! Suster, tolong! Suster, tolong! Mama? Saya dan istri saya sudah membicarakan hal ini. Dan saya rasa dia pasti akan sepakat untuk mengakhiri pernikahan ini.